Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Harapan saya kalian ada pada kondisi yang sehat, baik-baik saja, tetap semangat, dan tentunya jangan menyerah hanya karena pandemi COVID-19. Hari ini mata pelajaran sejarah Indonesia sudah memasuki pertemuan yang kedua. Di pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang organisasi pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Ini sebenarnya masih berkaitan pula dengan materi kita sebelumnya, yaitu berkaitan dengan awal kedatangan Jepang di Indonesia. Kalau kemarin kita membahas tentang awal mula penyerangan Jepang ke Pearl Harbor, mereka menguasai Filipina, menguasai Burma, yang pada akhirnya mereka bisa masuk ke Indonesia dan memaksa Belanda untuk menyerah tanpa syarat melalui penandatanganan Perjanjian Kalijati. Nah, selanjutnya mereka seperti kita ketahui membentuk pemerintahan militer yang sudah kita bahas di video yang sebelumnya, dan juga mendirikan pemerintahan sipil. Nah, setelah mereka berhasil membentuk pemerintahan militer, membentuk pemerintahan sipil, langkah mereka selanjutnya adalah membentuk organisasi pergerakan, organisasi sosial, organisasi semi militer, dan organisasi militer. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya organisasi ini atau organisasi pergerakan ini pada dasarnya menjadi salah satu poin penting bagi Jepang. Di penjelasan sebelumnya terkait dengan sambutan dari para pendiri bangsa kita, salah satu alasan Jepang disambut baik oleh bangsa Indonesia itu salah satunya adalah karena mereka membebaskan tokoh-tokoh pergerakan nasional kita dari tahanan atau pembuangan yang dilakukan oleh pihak Belanda. Nah, jadi ini menjadi poin penting. Organisasi ini bukan semata-mata mereka ingin membuat suatu perkumpulan atau apa, tapi ini lebih besar dari itu maksudnya. Nah, di Indonesia sendiri organisasi pada masa pendudukan Jepang itu dibagi menjadi 3 bagian, 3 kategori. Yang pertama ada organisasi sosial. Tujuan Jepang membentuk organisasi sosial kemasyarakatan ini adalah untuk mengakomodasi kaum nasionalis. Jadi bukan berarti yang namanya organisasi sosial itu bekerja di bidang sosial, begitu tidak di masa itu. Tapi lebih pada upaya Jepang untuk menancapkan pengaruh-pengaruh mereka melalui propaganda-propaganda yang dimunculkan. Nah, mereka ketika mengungkapkan sendiri ke masyarakat Indonesia, itu kan mereka belum punya power. Nah, inilah nanti yang pada akhirnya peran organisasi sosial ini sangat penting. Jadi mereka merupakan perantara dari Jepang untuk ya mudahnya menyampaikan maksud mereka datang ke Indonesia kepada masyarakat pada umumnya. Yang kedua ada organisasi semi militer, yaitu suatu organisasi yang menurut Jepang tujuannya adalah mengakomodasi aktivitas para pemuda. Tapi ada maksud tersembunyi sebenarnya di baliknya, yaitu kurang lebih adalah mempersiapkan para pemuda ini untuk membantu Jepang jika sewaktu-waktu Jepang membutuhkan tentara cadangan. Jadi mereka sudah dilatih nanti untuk membawa senjata, tapi belum senjata asli ya, mayoritas kayu, terus
para pemuda ini juga sudah diberikan suatu pendidikan militer dasar dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada organisasi militer. Ini berbeda sebenarnya, satu organisasi militer dengan semi militer ini perbedaannya terletak pada struktur mereka. Kalau organisasi militer ini lebih cenderung mereka itu berada langsung dalam struktur tentara Jepang, struktur organisasi mereka. Tapi kalau organisasi semi militer ini ya mungkin hanya di bawah pengawasan atau seperti apa. Jadi perbedaannya terletak di struktur mereka, struktur organisasi mereka. Jadi sekali lagi, organisasi pada masa pendudukan Jepang di Indonesia itu dibagi menjadi 3 kategori. Ada organisasi sosial, ada organisasi semi militer, dan ada organisasi militer. Sedikit menyampaikan kembali kaitannya dengan propaganda. Mungkin kalian masih asing dengan istilah propaganda ini ya. Apa sih Pak propaganda itu? Kok tadi membentuk organisasi sosial itu untuk propaganda? Jadi mudahnya begini, propaganda itu adalah sebuah narasi yang diciptakan agar masyarakat itu atau orang lain mau mengikuti ajaran, mau mengikuti pemikiran, mau mengikuti gerakan mereka. Jadi Jepang juga melakukan propaganda-propaganda. Saya ini loh sebenarnya adalah orang baik. Saya ini ingin menyatukan bangsa-bangsa Asia ini di bawah kami. Mari kita buktikan bahwasanya bangsa Asia itu juga bisa. Mari kita berjuang bersama saya. Itu kan kata-katanya manis sekali ya. Daripada kamu ayo ikut saya, ayo gabung saya. Kalau kamu udah ikut saya, kamu akan saya perangi dan lain sebagainya. Itu kan menjadi sesuatu yang pada dasarnya justru terkesan memaksa. Tapi yang pertama tadi, propaganda yang sifatnya halus, seakan-akan tidak ada maksud tertentu, itu yang nanti akan berhasil untuk merayu ya masyarakat Indonesia pada waktu itu, kalau konteksnya kita bicara tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Itu. Selanjutnya terkait dengan propaganda tadi. Ini ada satu poster. Coba diamati poster ini. Di sini ada tulisan A-nya 3, ada matahari warna merah. Kalau kita lihat identik backgroundnya putih, ini kan mudahnya ini gambarnya benderanya Jepang begitu ya. Di sini ada tulisan cahaya. Jadi TJ itu bacanya C. Ada cahaya, ada pelindung, dan ada pemimpin. Asia, Nippon. Nippon itu nama lainnya Jepang. Jadi kalau mudahnya kita bacanya begini, Nippon cahaya Asia, Nippon pelindung Asia, dan Nippon pemimpin Asia. Sekarang coba kalian berpikir, apa yang bisa kalian dapatkan dari poster ini? Nah, mungkin kalau kita melihat poster ini ya hanya sekedar poster, tidak ada bedanya dengan poster-poster yang lain. Tapi ternyata poster ini adalah salah satu bentuk propaganda yang nantinya dilakukan oleh Jepang melalui satu gerakan yang namanya gerakan 3A. Lah ini hanya ada 3. 1, 2, 3. 3A itu apa? Ya ini, cahaya Asia, pelindung Asia, pemimpin Asia. Diambil dari huruf A-nya ini. Nah, ini poster propagandanya. Lalu propagandanya caranya bagaimana? Nah, ini melalui organisasi sosial kemasyarakatan. Ada 5 organisasi sosial kemasyarakatan yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama ada Gerakan 3A, ada Putra atau Pusat Tenaga Rakyat, ada MIAI atau Majelis Islam A'la Indonesia, ada Masyumi,
dan terakhir ada Jawa Hokokai. Baik, kita mulai dulu dari gerakan 3A. Apa sih gerakan 3A itu? Gerakan 3A didirikan pada akhir Maret 1942 dan dipimpin oleh Hiroshi Shimizu, ini orang Jepang, dan juga Mr. Samsudin. Ini orang Indonesia ya, jelas dari namanya. Nah, nama gerakan 3A ini diambil dari Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Ada juga yang mengatakan mungkin 3A ini tidak tepat ya untuk menyebut gerakan ini, tapi lebih tepatnya disebut 3N lah ya, atau 3J begitu. Kalau kita nyebutnya Jepang ya 3J, kalau kita nyebutnya Nippon ya 3N begitu. Tapi karena nama gerakannya memang 3A ya kita anggap 3A ini saja. Nah, didirikan tanggal 29 Maret 1942. Tujuannya untuk apa? Yang pertama, untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia. Itu tujuan utamanya. Dengan cara apa? Dengan cara propaganda. Karena sebenarnya gerakan 3A ini harapannya menjadi wadah propagandanya Jepang. Jadi nanti Jepang itu mempropagandakan mereka atau mengenalkan diri mereka kepada masyarakat Indonesia itu ya melalui gerakan 3A ini. Nanti pada akhirnya, tapi lambat laun sebenarnya tokoh-tokoh nasional kita itu juga pintar sekali memanfaatkan ini semua. Karena pada akhirnya nanti gerakan 3A ini tidak berjalan atau bertahan terlalu lama. Karena pada bulan Desember di tahun yang sama, gerakan 3A ini justru dibubarkan. Karena ternyata oleh pemimpin-pemimpin kita, gerakan 3A ini digunakan sebagai salah satu upaya untuk memperkenalkan nasionalisme. Apakah salah tindakan seperti itu? Di matanya Jepang jelas salah, karena itu merugikan mereka. Tapi di mata orang Indonesia, di mana kita sangat ingin merdeka, kita sudah dijanjikan sebuah kemerdekaan oleh Jepang. Nah, nanti ini menjadi tempat yang pas untuk memperkenalkan nasionalisme kepada rakyat Indonesia pada saat itu. Ayo ngumpul. Ini kita sudah jadi sebuah bangsa yang besar. Kita sudah sekian lama. Ini Jepang sudah menjanjikan kemerdekaan dan lain sebagainya. Justru propagandanya malah bukan mengarah untuk kepentingan Jepang, tapi untuk kepentingan nasional. Itu yang perlu kita pahami bersama terkait dengan tokoh-tokoh nasional kita. Nah, itu sekilas tentang gerakan 3A. Selanjutnya ada Putra atau Pusat Tenaga Rakyat. Tujuan didirikan Putra adalah untuk memusatkan segala potensi rakyat Indonesia untuk membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Sedangkan pendirian Putra bagi bangsa Indonesia adalah membangun dan menghidupkan kembali aspirasi yang masih terbelenggu politik imperialisme Belanda. Jadi Putra ini dibentuk pada tanggal 16 April 1943. Sebab pada saat itu perkembangan Perang Asia Raya atau Perang Pasifik itu tidak memihak oleh Jepang. Tidak memihak kepada Jepang. Jepang yang begitu perkasa, yang begitu mengagetkan dengan serangannya kepada Pearl Harbor. Setelah Amerika Serikat menyatakan perang, mereka mulai kelabakan. Mereka mulai kalah di beberapa front pertempuran. Mereka sadar bahwasanya ada kemungkinan bahwa saya ini akan kalah. Nah,
nanti mereka akhirnya mencoba untuk merangkul rakyat Indonesia supaya mau membantu mereka. Dengan cara apa? Salah satunya dengan mendirikan Putra atau Pusat Tenaga Rakyat. Nah, ini nanti Putra ini dipimpin oleh 4 serangkai. Kalau dulu di masa kolonial kita kenal 3 serangkai, kalau ini ada 4 serangkai. Siapa saja 4 serangkai itu? 4 serangkai itu ada Insinyur Soekarno, ada Muhammad Hatta, ada Ki Hajar Dewantoro, dan ada Kiai Haji Mas Mansur. Seperti saya bilang di sebelumnya tadi, bahwasanya stakeholder kita atau bapak bangsa kita itu bukan orang sembarangan. Mereka mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun untuk menjadi gol. Itu kalau di sepak bola. Nah, ini dalam konteks perjuangan kemerdekaan, ini kan peluang yang sangat kecil sebenarnya. Tapi Putra ini nanti dimanfaatkan oleh pemimpin-pemimpin nasionalis kita untuk mempersiapkan kemerdekaan. Jadi untuk konsolidasi awal, untuk memikirkan bahwa ini saatnya bangsa kita merdeka, ini saatnya kita menuntut apa yang kemarin sudah dibahas oleh Jepang. Mereka janji, jadi boleh dong kalau kita mencoba untuk mempersiapkan diri. Siapa tahu nanti pada akhirnya kita merdeka. Dan faktanya memang benar kita merdeka kan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, karena ternyata digunakan untuk konsolidasi atau mempersiapkan kemerdekaan itu oleh pemimpin-pemimpin nasionalis. Pada akhirnya Putra ini dibubarkan oleh Jepang pada tahun 1944. Nah, itu perjalanan singkat terkait dengan Putra. Terus selanjutnya ada MIAI atau apa sih MIAI itu? Oh, bukan MIAI ya, MIAI atau kepanjangannya Majelis Islam A'la Indonesia. Ini satu-satunya organisasi pergerakan nasional yang diizinkan berdiri karena mudah dirangkul oleh Jepang. Namun kegiatannya hanya sebatas pada pembentukan Baitul Mal atau badan-badan amal, begitulah ya mudahnya. Nah, MIAI ini sebenarnya merupakan salah satu kecerdikan Jepang untuk merangkul bangsa Indonesia. Kenapa demikian? Karena MIAI itu merupakan salah satu upaya dari Jepang untuk merangkul umat Islam di Indonesia. Karena seperti kita ketahui sendiri bahwasanya mayoritas orang Indonesia ini agamanya adalah Islam. Kalau saya ingin misalkan mencari dukungan yang luar biasa, maka salah satu peluang yang bagus itu ya orang-orang Islam. Nah, ini sebenarnya pemikiran macam ini masih berkorelasi dengan sekarang ini. Coba bayangkan, politikus-politikus, calon-calon bupati, calon-calon anggota DPR, calon wakil rakyat itu yang selama ini kita pilih. Mereka ketika ingin mencalonkan diri, mencari suaranya kemana? Ya sowan ke kiai-kiai. Kenapa sowan ke kiai-kiai? Karena mereka menganggap bahwasannya kiai ini punya pengaruh yang besar, punya pengikut yang besar. Satu kiai saja itu pengikutnya ribuan, bahkan puluhan ribu atau ratusan ribu orang. Di mana itu adalah suara yang potensial. Nah, itu yang nanti akan menjadi salah satu dukungan ke mereka. Dan itu sudah dilakukan pada masa Jepang pada waktu itu. Tugasnya MIAI ini apa sih? Nah, nanti tugasnya MIAI ini adalah yang pertama menempatkan kedudukan pada tempat yang layak dalam masyarakat Indonesia. Yang kedua, mengharmoniskan umat Islam. Ingat garis bawah ya, umat Islam. Kenapa? Karena memang dari namanya saja sudah Islami. Nah,
dengan tuntutan perkembangan zaman. Yang ketiga, ikut membantu Jepang dalam Perang Asia Raya. Nah, ini kan tujuan akhirnya untuk apa? Kembali lagi, tujuan akhirnya memang untuk kepentingan Jepang. Karena mereka tahu bahwasannya ya memang pada akhirnya mereka akan kalah, sepertinya seperti itu, karena mereka sudah kalah di front mana-mana. Jadi pada waktu itu Jepang memang militeristis ya, atau militerismenya tinggi sekali. Ketika MIAI ini ternyata sudah dilihat tidak memihak ke pendudukan Jepang, pada akhirnya Jepang mendirikan Masyumi. Didirikan pasca pembubaran MIAI dan dibentuk pada tanggal 28 Oktober 1943 dengan ketua Hashim Ashari. Jadi masih sama tujuannya sebenarnya, yaitu merangkul umat Islam supaya mau membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Tujuan utamanya jelas, tidak ada yang lain, yaitu mempertahankan wilayah jajahan Jepang. Nah, selanjutnya ada Jawa Hokokai. Jawa Hokokai ini didirikan atas dasar semakin hebatnya Perang Asia Timur Raya, sehingga perlu digiatkan dan dipersatukan segala kekuatan rakyat. Dasar pengorbanannya adalah Hoko Seishin atau semangat kebaktian yang meliputi 3 dasar, yaitu mengorbankan diri, mempertebal rasa persaudaraan, dan melaksanakan suatu bakti yang nyata. Terus programnya Jawa Hokokai ini nanti apa? Programnya Jawa Hokokai itu yang pertama, melaksanakan segala tindakan dengan nyata ikhlas demi kepentingan pemerintah Jepang. Itu pertama. Sudah jelas ya dari sini, kita sudah tidak usah mikir jauh lagi. Apa sih tujuannya Jawa Hokokai ini didirikan? Tidak usah. Dari kegiatan, program kegiatannya saja sudah jelas bahwa ini untuk kepentingan Jepang. Yang kedua, memimpin rakyat untuk mengembangkan tenaganya berdasarkan semangat persaudaraan. Jadi nanti profesi-profesi itu dalam Jawa Hokokai ini dipersatukan, dokter dan lain sebagainya itu menjadi satu sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Yang ketiga, memperkokoh pembelaan tanah air. Tanah air di sini konteksnya menurut Jepang bukan Indonesia ya, tapi memang Indonesia yang di bawah kekuasaannya Jepang. Jadi belum Indonesia secara penuh. Nah, ini 4 atau 5 gerakan atau organisasi sosial kemasyarakatan yang didirikan oleh Jepang di Indonesia. Tentunya muara akhirnya adalah untuk kepentingan Jepang itu sendiri. Nah, ini ada foto sekarang, coba anak kecil-kecil dengan tentara Jepang. Ini tentara Jepang, ini anak-anak kecil. Mereka sedang hormat. Kira-kira kalau kalian lihat gambar ini, apa tujuannya Jepang seperti ini? Apa yang ada di pikiran kalian sekarang? Kalau kita melihat pada tadi kategori-kategori organisasi pada masa pendudukan Jepang tadi. Nah, ini jadi memang ada upaya pengerahan tenaga pemuda yang dilakukan oleh Jepang. Kenapa tenaga pemuda itu menjadi salah satu fokusnya Jepang? Yang pertama, karena fisik mereka kuat. Fisik mereka masih sangat kuat. Rata-rata kalau masa itu ya masih sehat-sehat semua ya. Karena makannya juga tidak aneh-aneh, tidak seperti kalian sekarang makan minumnya luar biasa. Terus yang kedua, semangat tinggi. Jadi semangat mereka masih tinggi, seishinnya masih tinggi kalau bahasa Jepang. Yang ketiga, pemuda itu rata-rata pemberani dan masih punya jiwa kesatria, atau orang Jepang nyebutnya bushido.
Yang keempat, masih memiliki idealisme. Ini penting sebenarnya untuk pemuda, karena saya mengutip kata-katanya Tan Malaka ya, bahwasanya salah satu kekayaan seorang pemuda itu ya idealismenya. Kalau seorang pemuda tidak punya idealisme itu terus gimana gitu loh, mereka akan jalan kemana? Nah seperti itu. Yang kelima atau yang terakhir, belum terpengaruh pemikiran barat. Jadi anak-anak muda yang masih usia-usia ini, mereka belum terlalu terkena atau terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran barat. Terus upaya apa yang nanti Jepang lakukan untuk mengerahkan tenaga pemuda ini? Yang pertama, melalui pendidikan atau pelatihan-pelatihan. Yang kedua, melalui kegiatan kepanduan. Apa sih kegiatan kepanduan itu? Ya gampangannya seperti pramuka itulah. Yang ketiga, melalui bidang olahraga. Terus nanti bentuknya apa? Bentuknya ada BPAR, Barisan Pemuda Asia Raya. Terus ada perkumpulan-perkumpulan kepanduan, ada Perserikatan Olahraga Pulau Jawa. Ini nanti ada Taisho juga, senam pagi lah kalau kalian dulu di SD ya. Ada baris berbaris, perang-perangan atau kyoreng, terus bela diri. Itu upaya-upaya yang dilakukan oleh Jepang. Nah, salah satu upaya lain juga adalah mengerahkan mereka dengan membentuk organisasi-organisasi semi militer. Nah, ini ada pengerahan tenaga pemuda tadi ya, sudah saya jelaskan tadi. Terus yang kedua ini ada Seinendan atau Barisan Pemuda. Ada Keibudan, Barisan Pembantu Polisi, ada Swishintai, Barisan Pelopor, dan terakhir ada Hizbullah. Nah, terakhir ini udah kelihatan ya dari namanya sasarannya siapa. Oke. Kita mulai dulu penjelasannya dari Seinendan, karena pengerahan tenaga pemuda tadi sudah dibahas di depan tadi. Nah, Seinendan ini tujuan pembentukannya adalah untuk mendidik dan melatih pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Itu menurut Jepang. Nah, pemuda ini nanti yang diambil adalah mereka yang usianya antara 14 sampai 22 tahun. Di mana perkembangannya ini lumayan pesat, karena awal-awal organisasi Seinendan ini anggotanya cuma 3.500 orang. Tapi nanti seiring berjalannya waktu, mereka sampai 500.000 orang anggotanya. Ini kan jumlah yang luar biasa ya. Ini jumlah yang sangat luar biasa. Karena memang tujuan propagandanya kan untuk ini, untuk mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Artinya mereka disiapkan. Tapi ada fungsi yang menarik di belakangnya, yaitu mereka akan dijadikan sebagai barisan cadangan yang mengamankan garis belakang. Artinya ketika tentara-tentara Jepang itu sudah kalah di medan perang, mereka yang maju. Nah, begitu. Tokoh Indonesia yang pernah bergabung di Seinendan ini siapa saja? Contohnya adalah Sukarni dan Latif Hendra Ningrat. Itu Seinendan, sedikit gambaran terkait dengan Seinendan. Yang kedua ada Keibodan. Keibodan ini barisan pembantu polisi. Dengan pembentukan Keibodan ini nampak bahwa pemerintah Jepang berusaha agar tidak terpengaruh oleh golongan nasionalis. Kenapa? Karena kaum nasionalis di tingkat bawah tidak memiliki hubungan dengan Keibodan, karena Keibodan ini nanti langsung di bawah pengawasan polisi, di mana anggota-anggotanya ini usianya rentang antara 25 sampai 30 tahun. Dengan ketentuan utama, mereka memiliki badan yang sehat dan berkelakuan baik. Ini sama dengan polisi sekarang, sama. Mereka harus sehat, fisiknya harus mampu, dengan segala tuntutan pekerjaannya, dan tentunya berkelakuan baik. Sampai sekarang berkelakuan baik ini menjadi satu indikator yang tidak bisa dihilangkan. Ketika kalian ingin melamar kerja, apa yang diminta salah satu syaratnya? SKCK,
surat keterangan catatan kriminal itu enggak ada. Jadi SKCK yang diminta. Dan tujuannya apa? Tujuannya untuk membantu tugas kepolisian. Itu Kaibodan. Terus ada Suisintai atau Barisan Pelopor. Ini didirikan pada 1 November 1944. Dibentuk sebagai hasil keputusan sidang Chuo Sangiin dan dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Barisan Pelopor berusaha menanamkan semangat nasionalisme di kalangan pemuda. Nah, ini karena apa? Karena adanya kesadaran rakyat Indonesia untuk berkembang, sehingga mereka siap untuk membantu Jepang dalam mempertahankan Indonesia. Ini artinya memang masyarakat Indonesia dicoba untuk cinta tanah air, tapi muaranya untuk melindungi Jepang. Kan menarik ini pada akhirnya ya. Nah, Barisan Pelopor ini nanti mereka ada di bawah Jawa Hokokai, di mana anggotanya mencapai 60.000 orang. Jadi luar biasa banyaknya kan ya, 60.000 orang. Untuk saat itu ini jumlah yang tidak sedikit. Nah, terakhir ada Hizbullah. Hizbullah ini direkrut dari golongan Islam dan diketuai oleh Kiai Haji Zainal Arifin serta wakilnya Muhammad Rum. Hizbullah sendiri berdiri pada tanggal 15 Desember 1944 dengan nama Jepangnya Kaikyo Seinen Taishintai. Nah, tugas pokoknya apa sih Hizbullah ini? Seperti kita tahu, Hizbullah ini sasarannya jelas, orang-orang yang masyarakat atau rakyat Indonesia yang beragama Islam. Tugas pokoknya pertama, melatih diri. Jadi mereka harus melatih dirinya. Untuk apa? Kembali lagi, untuk pasukan cadangan tentara Jepang atau membantu tentara Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Yang kedua, membantu Jepang. Nah, ini terang-terangan sudah ngewangi Jepang. Kurang apa coba? Yang ketiga, menjaga bahaya udara dan mengintai mata-mata musuh. Ini tugas yang sangat spesifik sebenarnya. Yang keempat, menggiatkan dan menguatkan usaha-usaha untuk kepentingan perang. Jelas mereka ini dipersiapkan untuk perang dan membantu Jepang. Nah, terus sebagai orang-orang Islam, tugas mereka ngapain? Kalau sebagai tentara, jelas kan tugasnya tadi. Kalau sebagai orang Islam, apa tugasnya Hizbullah? Yang pertama, mereka wajib menyiarkan agama Islam. Jadi berdakwah lah gampangannya. Yang kedua, memimpin umat Islam agar taat menjalankan agama. Dan yang ketiga, membela agama dan umat Islam. Seperti kita ketahui sendiri bahwasanya kalau agama ini sudah dijadikan sebagai alat propaganda, ini sudah sangat menarik karena agama itu berbeda dengan hal-hal lainnya ya mungkin. Ini bisa membawa masyarakat pada semangat yang luar biasa untuk mempertahankannya. Ini uniknya, makanya sampai sekarang sepertinya agama ini bagus, tidak salah. Tapi orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang memanfaatkannya untuk kepentingan tertentu, menjadikan agama ini seakan-akan kok ngajak perang dan lain sebagainya seperti itu. Tapi sebenarnya tidak, agama itu baik sekali, mengajarkan kita kebaikan, mengarahkan kita pada hidup yang benar begitu. Apapun agamanya. Hanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab saja yang menggunakannya untuk kepentingan-kepentingan yang di luar tujuan utamanya. Nah, ini organisasi semi militer. Semi militer artinya separuh militer, gampangannya seperti itu. Oh, rumah semi permanen, bukan rumah permanen ya, rumah yang bisa bongkar pasang, bisa kapan saja dirobohkan dan tidak merugikan terlalu banyak. Nah, sekarang coba amati gambar di samping. Kira-kira informasi apa yang bisa kalian dapatkan? Ini ada kata-kata yang menarik.
Saya berjuang dalam tentara pembela tanah air. Ikutlah. Ini poster ya. Ini ada gambarnya seorang laki-laki yang sedang membawa senjata khas Jepang, di mana depannya ada belati. Jadi kalau pelurunya habis masih bisa pakai ini. Jadi seperti itu ya. Kira-kira apa yang kalian dapatkan di sini? Ya, jadi ini adalah upaya pemerintah Jepang untuk mengajak bangsa Indonesia, anak-anak muda terutama, supaya masuk ke organisasi militer mereka. Salah satunya adalah PETA atau Pembela Tanah Air. Nah, ini, oh maaf ya, ini bukan organisasi semi militer, tapi organisasi militer. Nah, ini organisasi militer. Yang pertama ada Heiho. Heiho itu dibentuk berdasarkan instruksi bagian Angkatan Darat Markas Umum Kemaharajaan Jepang pada tanggal 2 September 1942. Anggota Heiho ini nantinya ditempatkan langsung pada Angkatan Perang Jepang, di mana pembentukan awalnya Heiho ditugaskan untuk membantu pekerjaan kasar militer, dan perkembangannya Heiho dipersenjatai dan dilatih untuk terjun ke medan. Nah, Heiho ini nanti syarat-syaratnya antara lain yang pertama, usia mereka 18 sampai 25 tahun. Yang kedua, berbadan sehat. Dan yang ketiga, berkelakuan baik, sama ya seperti tadi. Berpendidikan minimal. Jadi ada minimal pendidikannya, tidak sembarangan, tidak semua orang bisa menjadi Heiho. Kegiatan mereka apa saja? Kegiatan mereka pertama membangun kubu-kubu pertahanan, yang kedua menjaga kamp pertahanan, dan yang terakhir membantu tentara Jepang berperang. Tentu saja, karena mereka memang sebagai satu organisasi militer. Ini Heiho. Yang kedua ini yang paling terkenal memang, karena kita tahu sendiri dulu mereka pernah memberontak di wilayah Blitar di bawah pimpinannya Supriyadi. Itu salah satu peristiwa yang ikonik mungkin ya pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, PETA ini didirikan secara resmi tanggal 3 Oktober 1943 didasarkan pada Osamu Serei atau Undang-Undang Nomor 44. Tugas PETA adalah mempertahankan tanah air Indonesia. Nanti di dalam PETA itu ada sistem kepangkatan. Yang pertama ada Daidanko atau komandan batalion, ada Chudanko, komandan kompi, ada Shodanko, komandan peleton, ada Budanko, komandan regu, dan ada Gyuhei atau prajurit sukarela. Nah, uniknya PETA ini memang sebagai organisasi militer, tapi mereka tidak masuk dalam struktur organisasi militer Jepang. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuan mereka jelas untuk mempertahankan tanah air Indonesia sesuai dengan apa yang saya jelaskan di sini, mempertahankan tanah air Indonesia secara mandiri. Itu, tapi ya kembali lagi memang tujuan utamanya adalah untuk membantu Jepang dalam perang Asia Timur Raya atau perang Pasifik pada waktu itu. Nah, sebenarnya ada hal yang menarik, ada hikmah yang bisa kita ambil dari pembentukan organisasi militer maupun organisasi semi militer di Indonesia pada waktu itu. Karena dengan pembentukan organisasi ini kita mempunyai kerangka dasar dalam pembentukan tentara nasional Indonesia kita pada akhirnya nanti. Dan komandan-komandannya Daidanko, Chudanko, Shodanko, Budanko, Gyuhei ini juga nanti akan masih tetap berperang pada masa revolusi kemerdekaan nanti, dan banyak juga yang menjadi tokoh-tokoh nasional pada akhirnya. Kalau di Bojonegoro kalian akan dengar namanya Legend Haji Sudirman. Beliau dulu juga Chudanko di Bojonegoro pada waktu itu. Nah, itu.
Ini salah satu contoh seleksinya. Jadi mirip ya dengan seleksi sekarang ini. Ini adalah perwira-perwira militer Jepang. Ini adalah calonnya. Dilihat, ternyata badannya bagus, fisiknya bagus, berkelakuan baik, sesuai kriteria, masuk, jadikan jadi tentara. Nah, itu sedikit penjelasan dari saya. Jika memang ada kurang-kurangnya, kalian bisa melihat atau membaca di LKS, ataupun kalian juga bisa mencari dari sumber-sumber lain di artikel-artikel ilmiah, di website-website dan lain sebagainya. Sekali lagi pesan saya sebelum mengakhiri video ini, tetap jaga protokol kesehatan, tetap sehat, lindungi diri kalian sendiri, lindungi keluarga, dan lindungi bangsa. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.